Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di dalam video kali ini kami akan mempresentasikan 3 jurnal. Jurnal yang pertama yang berjudul Implementasi Kepemimpinan Keperawatan Terhadap Teknologi Informasi. Jurnal yang kedua yaitu Peran Informatika Keperawatan dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Kebutuhan akan Pendidikan yang Tepat. Jurnal yang ketiga, manfaat dan hambatan dalam pelaksanaan sistem informasi keperawatan. Di sini ada jurnal pertama, yaitu implementasi kepemimpinan keperawatan terhadap teknologi informasi. Kepemimpinan merupakan efektivitas keberhasilan seorang pemimpin untuk mencapai tujuannya di suatu institusi. Hal yang umum digunakan untuk menilai kepemimpinan adalah sejauh mana pemimpin berhasil menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuannya. Pemimpin yang baik, dia akan mampu memberikan suasana kerja yang baik untuk karyawannya dan memotivasi karyawannya untuk bekerja lebih baik dan efisien. Kemudian, sistem informasi. Sistem informasi merupakan pengelola informasi di tingkat pemerintah secara sistematis dalam menyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Sistem informasi juga dapat membantu mengelola data yang kompleks dan menganalisa dengan cepat data yang ada dalam pelayanan keperawatan. Kemudian, perawat merupakan salah satu pemberi pelayanan kesehatan yang mempunyai kontribusi untuk meningkatkan status kesehatan bangsa. Perawat memiliki peran di antaranya pemberi pelayanan, care provider, pendidik, konselor, dan kolaborator, di mana untuk menjalankan peran ini, perawat harus meningkatkan pengetahuannya, khususnya dalam teknologi informasi. Tujuan dari pembuatan jurnal ini yaitu untuk memecahkan masalah yang didapatkan pada implementasi kepemimpinan keperawatan terhadap teknologi informasi serta menganalisis fungsi kepemimpinan terhadap perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya ada metode yang digunakan dalam pembuatan jurnal ini yaitu literatur review dengan mencari beberapa jurnal penelitian atau comprehensive literature search yang dipublikasikan melalui database elektronik serta membandingkan literatur. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan kesehatan memberikan kontribusi pada efektivitas pelayanan kesehatan dan berimbas pada tenaga kesehatan khususnya perawat. Sistem informasi manajemen keperawatan perlu diterapkan agar fasilitas yang dibuat menjadi lebih lengkap karena memuat berbagai aspek pendokumentasian yang telah memuat SOP, jadwal dinas perawat, perhitungan angka kredit perawat, daftar diagnosa perawat terbanyak, daftar NIC terbanyak, dan laporan implementasi. Dengan adanya teknologi informasi dapat meningkatkan pengetahuan perawat terkait SOP. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, khususnya di bidang keperawatan, yaitu perlu adanya infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan, serta sumber daya manusia yang profesional. Seorang pemimpin harus memiliki kemauan dan kemampuan dalam mengembangkan teknologi informasi yang dituangkan dalam kebijakan yang diambilnya dan menjadi solusi efektif dan efisien. Dalam pengelolaan manajemennya, teknologi informasi penting dalam mengelola transaksi, proses informasi, menyebarkan pengetahuan, serta untuk mengambil keputusan. Nah, pembahasan teknologi keperawatan ini merupakan kombinasi dari ilmu keperawatan, ilmu informasi, serta ilmu komputer untuk mengelola dan mengkomunikasikan informasi dalam mendukung keperawatan, serta praktisi kesehatan dalam mengambil keputusan. Teknologi informasi juga dapat memecahkan masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas, dan efisien dalam melakukan pekerjaan. Ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas kepemimpinan adalah sejauh mana pemimpin berhasil menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuannya. Pemimpin juga harus mempunyai kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan sistem informasi. Sistem informasi juga perlu diterapkan di layanan keperawatan yang telah dibuat menjadi lebih lengkap karena memuat berbagai aspek pendokumentasian, yang telah memuat standar asuhan keperawatan, SOP, jadwal dinas perawat, daftar diagnosa perawat terbanyak, NIC terbanyak, dan laporan implementasi. Di sini ada peran informatika keperawatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan kebutuhan akan pendidikan yang tepat. Di sini ada latar belakang.
Eh, Keperawatan informatika sebagai aplikasi TI. Istilah keperawatan informatika telah dianggap sebagai spesialisasi dalam sumber daya keperawatan sejak 1984. Banyak aspek seperti pemulihan data, etika, keperawatan pasien, sistem pendukung keputusan, interaksi manusia komputer, sistem informasi, informatika, pencitraan, ilmu komputer, ilmu informasi, keamanan, catatan pasien elektronik, sistem cerdas, e-learning, dan telenursing telah ditambah ke lapangan. Integrasi ilmu informasi, ilmu komputer, dan ilmu keperawatan untuk mendukung praktek. Keperawatan dan manajemen pengetahuan adalah definisi yang ditawarkan pada tahun 1989. Definisi dan kompetensi informatika keperawatan menunjukkan pentingnya bidang ini. Hari ini menunjukkan perawat terintegrasi ke dalam bidang TI secara otomatis. Nah, di sini juga ada abstrak. Sistem informasi sangat penting untuk dipahami bagi seseorang. Perawat dalam sistem keperawatan, di mana sistem informasi sendiri mendeskripsikan penggunaan dan hambatan teknologi selama pelayanan kesehatan. Namun, perannya teknologi juga dapat menyebabkan adanya keterlambatan sehingga mengurangi pelayanan kesehatan, namun hasilnya dapat membuat para perawat dan klien puas atas penggunaan perangkat elektronik. Karena dengan hal ini dapat mengembangkan pelayanan penunjang menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sophie Febriani. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Puji. Nah, di sini ada tujuan. Tujuannya ini untuk mendeskripsikan penggunaan dan hambatan teknologi pada pasien dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, maka dari itu, tujuan ini sangat penting digunakan dalam dunia pelayanan kesehatan. Lalu ada hasil. Hasil di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, promosi perawatan kesehatan. Di sini, keuntungan dari penerapan teknologi informasi dalam aspek keperawatan dapat meningkatkan efisiensi kinerja dalam sistem informasi dan juga teknologi yang baru. Yang kedua, ada sistem lanjutan. Di sini, dengan menggunakan sistem pendukung yang ada dalam sistem pelayanan kesehatan akan mengakibatkan aktivitas mereka, kinerja mereka terganggu sehingga adanya keterlambatan dalam sistem pelayanan. Yang ketiga, ada internet dan jaringan. Dengan menggunakan internet, banyak sekali kelemahan dan keunggulannya. Maka dari itu, tapi dalam dunia pelayanan kesehatan, hal ini sangat membantu dalam pelayanan sehingga baik klien dengan perawat sama-sama lebih mengefisienkan waktu kembali begitu. Metode yang digunakan dalam penulisan kajian ini adalah literatur review. Jurnal dan artikel berkaitan dengan judul. Penelitian diambil dari 14 jurnal dengan 10 jurnal Indonesia dan 4 jurnal luar negeri yang sebagai pembanding. Pembahasan. Berdasarkan penyusun rencana strategis sistem informasi, rumah sakit harus mengembangkan sistem informasi yang dapat menunjang pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Namun fungsi manajemen tidak boleh diabaikan dan rumah sakit juga memerlukan sistem informasi untuk menunjang kerja manajemen sehingga dapat membantu manajemen dan pengambilan keputusan dan proses bisnis organisasi. Penutup. Kajian ini memberi kesimpulan bahwa penting bagi perawat untuk menerapkan sistem teknologi dalam memberikan asuhan keperawatan dan dalam merawat pasien. Sistem ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi perawat dan dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik dalam pemberian asuhan keperawatan dan bagian administrasi. Latar belakang, manfaat, dan hambatan dalam pelaksanaan sistem informasi kesehatan. Sistem informasi kesehatan untuk perawat dimulai pada akhir tahun 1970 dan dideskripsikan ke sistem yang dirancang dengan fokus khusus untuk menerima dan memulangkan pasien yang melakukan tes diagnostik.
Sejak tahun 1980, peran teknologi informasi dan komunikasi dalam praktik keperawatan telah berkembang. Meskipun sekarang dapat diamati bahwa semakin sulit untuk mempraktikkan kesehatan modern tanpa teknologi informasi. Namun, teknologi tersebut dalam bidang keperawatan masih relatif baru. Teknologi informasi komunikasi dalam implementasi keperawatan nampaknya penting untuk memenuhi tuntutan perawatan kesehatan yang semakin meningkat untuk diagnosa terkait perawatan dan beban sistem administratif dalam mendukung perencanaan perawatan pasien yang lebih baik dan pengambilan keputusan klinis atau administratif. Evaluasi teknologi informasi dalam keperawatan relevan untuk dilakukan karena cepatnya implementasi sistem teknologi informasi dalam bidang keperawatan. Namun, demikian evaluasi semacam itu dapat dianggap masih sangat awam. Informasi terbatas telah dikembangkan dan banyak pertanyaan yang relevan dengan pelaksanaan yang efektif tidak terjawab. Metode yang dilakukan, yaitu kerangka konsep yang diajukan adalah untuk melihat teori dan empiris literatur mengenai manfaat sistem informasi keperawatan dan hambatan yang ditemui dari pelaksanaan sistem informasi keperawatan yang dikaji dari beberapa hasil penelitian yang dipublikasi dari tahun 1993 hingga 2014 menggunakan ProQuest, EBSCO, dan Science Direct. Dengan kata kunci yang digunakan adalah evaluasi pelaksanaan sistem informasi keperawatan, manfaat sistem informasi kesehatan bagi perawat, hambatan dan kendala yang dihadapi perawat dalam pelaksanaan sistem informasi keperawatan. Hasil studi yang dikaji dalam artikel ini adalah hasil penelitian yang dilakukan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 42 jurnal yang dilakukan dengan review terhadapnya. Tujuan dari kajian literatur ini adalah untuk mengetahui manfaat dan hambatan sistem informasi keperawatan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu data yang dihasilkan oleh perawat yang sangat dibutuhkan bagi dokter termasuk tanda-tanda vital, asupan atau output, kardeks atau rencana perawatan data, dan catatan hasil administrasi pengobatan dapat dibuat dengan akses yang mudah. Catatan naratif yang mencatat informasi penting pasien untuk mengambil keputusan masih merupakan bagian besar. Pencatatan pasien merupakan area yang paling serius yang membutuhkan perbaikan. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil dari manfaat aplikasi sistem informasi keperawatan. Nah, tugas utama dalam proses asuhan keperawatan meliputi proses perawatan pasien, manajemen lingkungan, komunikasi dan kerjasama dengan profesi kesehatan lainnya, serta proses pendidikan dan penelitian. Kegiatan perawat atau peran perawat dilakukan ketika merawat pasien yang telah diidentifikasi dan dikategorikan ke dalam 3 kategori global. Kategori yang pertama yaitu peran manajerial atau kegiatan koordinasi yang melibatkan pengumpulan dan transmisi informasi pasien, seperti entry data, pelaporan hasil, dan mengatur janji pasien dan dokter. Untuk kategori yang kedua yaitu tugas dokter yang didelegasikan, sistem saat ini dapat menangkap tugas-tugas ini dari set masuknya pesanan dokter dan kemudian memasukkannya ke dalam rencana perawatan pasien. Untuk kategori yang ketiga yaitu fungsi keperawatan otonom, karakteristik praktek keperawatan profesional ketika pengetahuan unik keperawatan diterapkan pada perawatan pasien. Clifford T. pada tahun 2000 menyatakan sistem informasi keperawatan berkontribusi pada upaya terpadu untuk mengumpulkan, memproses, melaporkan, dan menggunakan informasi serta pengetahuan kesehatan untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, tindakan program, dan penelitian. Saat ini, masalah yang paling penting dalam keberhasilan penerapan TI adalah penerapan yang menggunakan teknologi oleh pengguna. Temuan menunjukkan bahwa perawat secara luas menerapkan penggunaan TI sebagai komponen yang diperlukan dalam praktik sehari-hari mereka dalam menyediakan perawatan pasien. Menurut Lewis, pada tahun 2003, sistem informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam mencapai standar mutu pelayanan. Nah, ada juga beberapa indikator klinik mutu pelayanan, yaitu
seperti pengukuran angka pasien jatuh, angka dekubitus, pneumonia nosokomial, infeksi nosokomial, dan juga angka kejadian medical error. Pada penggunaan sistem informasi ini tentunya akan ada manfaat dan juga kendala. Nah, ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh perawat dan juga oleh rumah sakit. Nah, manfaat informasi yang dirasakan oleh perawat yaitu merasa lebih banyak waktu yang digunakannya untuk bersama pasien, mengurangi kertas ataupun kehilangan data kertas, kontrol kesalahannya mudah dicapai, tersedianya data yang dapat digunakan untuk penelitian, serta terjadinya data sebagai landasan perlindungan hukum bagi perawat. Nah, di sini juga ada manfaat yang diperoleh oleh rumah sakit jika rumah sakitnya itu menggunakan sistem informasi keperawatan. Nah, menurut Cornelia pada tahun 2007, ia mengemukakan bahwa manajemennya itu lebih efisien, menggunakan sumber biaya lebih efektif, dan juga meningkatkan program perencanaan dan juga dapat meningkatkannya pendaya gunaannya perawat. Lalu menurut Maliorov dan juga Jiga pada tahun 2009 ia juga mengemukakan bahwa lebih banyak waktu dengan pasien tetapi lebih sedikit waktu di nurse station, mengurangi penggunaan kertas dokumentasi keperawatan secara otomatis standar yang sama dalam keperawatan ataupun proses keperawatan. Juga dapat memberikan manfaatnya yaitu mengurangi biaya, kualitas pelayanan keperawatan dapat diukur. Tentunya setelah kita mendapatkan beberapa manfaat dari sistem informasi keperawatan itu, tentunya akan pasti ya ada beberapa kendala dalam penggunaan sistem informasi keperawatan ini. Nah, yaitu yang menjadi hambatannya pada sistem perangkat ini yang dimana tidak semua perawat itu mampu mengoperasikan sistemnya yang ada. Kemudian jika ia menggunakan sistemnya sendiri, yaitu tidak memenuhi, malah seperti prosesnya itu lambat sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi, sehingga lebih menghabiskan waktu lebih banyak ya. Dan juga ada hambatannya, kerahasiaan data pasiennya itu yang dirasakan kurang terjaga dengan adanya sistem ini. Dan dengan adanya sistem ini, perawat itu terkadang kehilangan kemampuannya untuk berpikir kritis, sebab kemampuan itu kan dapat menyimpulkan bahwa diagnosa dan intervensi itu dirumuskannya langsung oleh sistem yang ada. Nah, kendala ataupun hambatan dalam penggunaan sistem informasi ini ada menurut Guel dan Tegenturk pada tahun 2004. Ia mengemukakan bahwa perawat itu tidak dapat menggunakan teknologinya yang cukup. Karena apa? Karena kurangnya akses komputer dan juga internet di klinik dan juga kurangnya pengetahuan. Lalu setelah itu Lee melakukan penelitian kualitatif pada tahun 2005. Lalu ia menetapkan bahwa
perawat itu tertinggal dalam rencana perencanaan ataupun bekerja lembur karena kurangnya komputer. Nah ya, jadi kesimpulannya yaitu pengaplikasian sistem informasi keperawatan dirasakan memberikan begitu banyak manfaat bagi perawat dan juga pasiennya itu sendiri. Namun pada manfaat tersebut belum sempurna. Karena apa? Karena adanya hambatan dan juga kendala dalam pengaplikasian sistem tersebut yang menjadikannya manfaat yang dirasakannya itu begitu belum maksimal. Baik ya, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kelebihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.